Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi transistor dan di materi dasar listrik elektronika. Oke, lanjut aja ke dalam materinya. Dan sekarang kita masuk di materi dasar listrik elektronika, pembelajaran tentang transistor. Langsung kita mulai. Di sini ada materi tentang tegangan bias transistor, daerah aktif, cut off, saturasi, common emitter, common collector, basis, fungsi transistor sebagai penguat arus, cara mengukur transistor, fungsi penguat tegangan, dan saklar. Tegangan bias transistor. Langsung aja kita masuk ke dalam transistor. Bias transistor. Bias transistor ini adalah proses pengaturan tegangan operasi DC atau kondisi arus ke tingkat yang benar sehingga setiap sinyal input AC dapat diperkuat dengan benar oleh transistor. Keadaan operasi yang stabil dari transistor sangat tergantung pada arus base-nya, tegangan kolektor, dan arus kolektor. Dan oleh karena itu, jika sebuah transistor ingin beroperasi sebagai penguat linear, transistor harus bias dengan benar untuk memiliki titik operasi yang sesuai. Di sini ada dua gambar. Yang pertama TR1 adalah termasuk jenis NPN. Jadi tegangan bias pada basis VBB harus lebih positif dari emitor VEE. Untuk memudahkan, maka VOC ditulis dengan tambah positif VCC dan VE ditulis negatif VE. Dan di gambar kedua ada TR2. TR2 adalah termasuk jenis PNP. Jadi tegangan bias pada basis VBB harus lebih negatif dari VEE. Untuk memudahkan, maka VOC ditulis dengan negatif VCC dan VE ditulis dengan positif VEE. Oke, lanjut. Cara kerja transistor. Cara kerja daerah saturasi ini adalah kondisi di mana transistor mengalirkan arus secara maksimum dari kolektor emitor sehingga transistor tersebut seolah-olah short pada hubungan kolektor emitor. Pada dari ini transistor dikatakan mengantarkan maksimum sambungan CE terhubung maksimum, maka IC sama dengan VCC atau RC. Pada daerah VCC atau RC dapat dianalogikan sebagai saklar tertutup. Dan di sini ada daerah aktif, suatu transistor yang biasanya digunakan sebagai penguat sinyal. Transistor dikatakan bekerja pada daerah aktif karena transistor selalu mengalirkan arus dari kolektor ke emitor, Walaupun tidak dalam proses penguatan sinyal, hal ini ditunjukkan untuk menghasilkan sinyal keluaran yang tidak cacat. Daerah aktif terletak antara daerah jenuh saturasi dan cut off. Dan di sini ada cut off. Daerah cut off adalah kondisi di mana transistor yang menyumbat pada hubungan kolektor emitor. Daerah cut off sering dinamakan sebagai daerah mati. Kenapa daerah mati? Karena pada kerja di sini transistor tidak dapat mengalirkan arus dari kolektor ke emitor. Daerah cut off ini merupakan titik di mana arus berhenti mengantarkan arus atau tidak, di mana IC sama dengan 0. Pada daerah cut off, transistor dapat dianalogikan sebagai saklar terbuka pada hubungan kolektor emitor. Next, inilah penjelasan yang lebih lengkapnya. Next, di sini ada jenis konfigurasi transistor sebagai penguat. Di sini ada konfigurasi common base. Common base ini disebut juga dengan basis bersama.
Kenapa disebut bus bersama? Karena artinya konfigurasi common bus ini adalah rangkaian dengan kaki bias transistor yang terhubung bersama atau basis transistor yang digroundkan. Yang kedua ini ada common collector. Common collector adalah kolektor bersama atau konfigurasi common collector adalah rangkaian dengan kaki kolektor transistor yang terhubung bersama atau bagian kolektor transistor yang digroundkan. Yang ketiga itu adalah ada common emitter atau emitter bersama. Artinya konfigurasi common emitter adalah rangkaian dengan kaki emitter transistor yang terhubung bersama atau bagian emitter transistor yang digroundkan. Lanjut. Di sini ada fungsi transistor sebagai penguat arus. Pada gambar dua buah regulator berarti atau output yang berbeda, transistor TR5 ini adalah positif NPN atau dihubungkan dengan tegangan positif, dan transistor TR6 ini adalah tegangan negatif. Regulator tegangan negatif. Tegangan basis pada masing-masing transistor dijaga agar nilai tetap oleh diode Zener D3 dan diode Zener dan D4. Dengan demikian tegangan yang keluar pada emitter mempunyai arus sebesar perkalian antara arus basis HVE transistor. Lanjut, cara mengukur transistor. Cara mengukur transistor PNP atau tegangan negatif dengan multimeter analog. Atur posisi saklar pada posisi ohm kali 1K atau 10K. 2. Hubungkan prob merah pada terminal basis B dan prob hitam pada terminal emitter E. Jika jarum bergerak ke kanan menunjukkan nilai tertentu, berarti transistor tersebut dalam kondisi baik. 3. Pindahkan prob hitam pada terminal kolektor C. Jika jarum bergerak ke kanan menunjukkan nilai tertentu, berarti transistor tersebut dalam kondisi baik. Yang kedua adalah cara mengukur transistor NPN atau tegangan positif dengan multimeter analog. Yang pertama, atur posisi saklar sama yang kayak di atas, posisi ohm kali 1K atau 10K. Yang kedua, hubungkan prob hitam pada terminal basis B dan prob merah pada terminal E. Bedanya dengan yang PNP dengan NPN ini adalah prob merah pada terminal emitter. Kalau sini kan prob hitam yang anunya ke terminal emitter. Kalau ini prob merah. Jika jarum bergerak ke kanan menunjukkan nilai tertentu, berarti transistor tersebut dalam kondisi baik. Pindahkan prob merah pada terminal kolektor C. Jika jarum bergerak ke kanan menunjukkan nilai tertentu, berarti transistor tersebut dalam kondisi baik. Yang selanjutnya adalah fungsi penguat tegangan dan saklar. Fungsi sebagai saklar itu yaitu bila berada pada dua daerah kerjanya, yaitu daerah jenuh saturasi dan daerah mati cut off, transistor akan mengalami perubahan kondisi dari penyumbar ke jenuh. Sebaliknya, transistor dalam keadaan menyumbar dapat dinamakan sebagai saklar dalam keadaan terbuka, sedangkan dalam keadaan jenuh seperti saklar yang menutup. Fungsi penguat tegangan selain sebagai penguat arus, transistor juga bisa digunakan sebagai penguat tegangan pada sinyal AC yang tadi disebut juga dengan di daerah aktif. Untuk memakainya transistor sebagai penguat sinyal digunakan beberapa macam teknik pembiasaan basis transistor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.